Halo teman-teman semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sejarah dan juga budaya dari pemerintahan dan politik negara India. Teman-teman pasti tahu seperti apa negara India dan fun fact apa yang India miliki. Tapi teman-teman tahu nggak sih sejarah dan budaya dari pemerintahan dan politik India? Maka dari itu, selamat menonton! India merupakan sebuah negara demokrasi di Asia Selatan. Pada masa kemerdekaan 1947, populasi di India hanya mencapai 340 juta penduduk. Dan hingga kini jumlah populasi India sudah mencapai 1,4 miliar orang. India juga negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran, wilayah geografis mencakup 32 juta kilometer persegi loh. Membentang dari ketinggian Himalaya, tertutup salju hingga hujan tropis di selatan. Keterlibatan Inggris di benua India dimulai pada awal abad ke-17 loh, melalui bisnis yang menguntungkan dari East India Company. Kerajaan Inggris di benua India berlangsung hampir 200 tahun. Setelah berkuasa di India, orang-orang Inggris berpikir untuk mewesternisasi India melalui perdagangan, industri, dan restrukturisasi politik. Orang-orang Inggris ingin memperbaiki kondisi orang-orang miskin yang ada di India. Mereka menganggapnya sebagai kewajiban untuk mereformasi mereka. Orang-orang Inggris membawa proyek untuk meningkatkan India secara ekonomi dan komunikatif. Pemerintah Inggris juga mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi moral dengan mendidik mereka dalam organisasi yang berkembang dengan baik. Mengapa Inggris tertarik pada India? Inggris menjadi tertarik pada India karena ada dua hal loh. Yaitu alasan pertama tentang bahan mentah seperti mineral, bauksit, mika, seng, emas, berlian, dan zamrud. Jadi nggak heran kenapa India sangat diincar negara-negara kolonialisme. Alasan kedua yaitu karena konsumennya yang banyak, sekitar 300 juta penduduk pada masa kolonialisme. Maka akan sangat mudah bagi Inggris untuk menjual barang-barang mereka dikarenakan banyak konsumen dari India. Menurut Hans Joachim Mergenthau, sebuah negara wajib memiliki kepentingan nasional karena menurutnya kepentingan nasional adalah hal paling mendasar dalam arah politik sebuah negara. Lalu menurut Jack C. Plano, ada 5 poin penting dalam kepentingan nasional loh. Sebuah negara yaitu kemerdekaan, lalu self-preservation atau kekuatan dalam menjaga diri, lalu territorial integrity, dan terlihat India dikuasai oleh Inggris dan kesulitan dalam poin tersebut. Lalu military security dan terakhir economic well-being. Poin-poin tersebutlah yang belum dimiliki India saat dijajah oleh Inggris. Maka sebuah negara wajib dan merdeka karena 5 poin tersebut. Orang-orang Inggris membawa revolusi dalam kehidupan orang India loh. Kebangkitan pada abad ke-20 adalah bukti peran positif kerajaan Inggris. Tidak ada yang bisa menyangkal fakta kemajuan orang India secara politik dan ekonomi. Orang Inggris datang ke India untuk berdagang. Pada awalnya, mereka tidak bermaksud untuk menyerang India. Awalnya, mereka mencari rempah-rempah berharga dari India Timur. Ada 2 fase keterlibatan Inggris di India. Pertama, mereka berdagang di paruh abad. Dan kedua, mereka merampas kekayaan India dan menerapkan kekuatan politik mereka kepada India. Pada saat Inggris memerintah atas setiap bagian dari India dan menunjukkan supremasi mereka atas mereka melalui penunjukan militer, India menjadi titik utama perdagangan. Mereka memperoleh banyak keuntungan dari East India Company. Sekitar 20 hingga 30 kapal dikirim setiap tahun dan bernilai hingga 2 juta pound sterling. Lalu aspek yang paling mencolok atas kolonialisme Inggris pada India adalah pada aspek social culture. Seperti pada bidang pendidikan, Inggris mengenalkan liberalism and democracy pada siswa-siswi India, serta mengajarkan mereka berbahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka. Maka oleh sebab itu, tidak heran orang-orang India jago bahasa Inggris. Karena sedari masa kolonialisme, mereka sudah diajarkan berbahasa Inggris dengan baik. Setelah edukasi, ada di aspek law atau hukum, yang dimana pemerintah membuat aturan baru untuk memberikan kebebasan bagi wanita India untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan ilmu. Nah, akar politik di India hadir
dari keresahan mereka terhadap apa yang telah Inggris lakukan pada mereka. Para masyarakat beserta pemikir di India saling bekerja sama dalam membangun sistem politik dan kemerdekaan untuk negerinya. Maka dari itu, pondasi negara India terbentuk. Luar biasa bukan? Lalu bagaimana ya kalau Indonesia dijajah sama Inggris? Menarik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gimana sih sistem pemerintahan di negara Republik India. Sistem pemerintahan di negara Republik India ini menggunakan sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer, yang dimana kepala negaranya adalah presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif setiap 5 tahun sekali. Perdana Menteri India biasanya adalah pemimpin partai atau koalisi besar yang memenangi pemilihan umum legislatif. Komponen-komponen pemerintahannya terdiri dari 3, yaitu badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang eksekutif dipimpin oleh presiden yang merupakan kepala negara dan menjalankan kekuasaannya secara langsung atau melalui petugas bawahan kepadanya. Kekuasaan eksekutif pemerintahan pusat dijalankan oleh sebuah kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Dalam setiap negara bagian, terdapat seorang gubernur yang ditunjuk oleh presiden, badan legislatif, dan badan pengadilan sendiri. Sedangkan pemerintahan uni atau federal dikepalai oleh presiden dan wakilnya, yang dipilih oleh Dewan Pemilih yang terdiri atas para anggota badan legislatif, pusat atau negara bagian. Kekuasaan badan eksekutif terbatas, diatur oleh UU dan dipilih serta diawasi oleh badan legislatif. Federalisme adalah suatu bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian atau unit administratif yang berbeda dan terpisah berkumpul untuk membentuk satu kesatuan politik sedemikian rupa, sehingga unit-unit konstituen memiliki kekuasaan dengan diri mereka sendiri dalam hal tertentu. Ada sentralisasi administrasi dan legislasi di bidang tertentu dan desentralisasi di bidang lain. Keseimbangan dicari antara nasionalisme dan lokalisme. Persatuan dan keragaman. Federalisme terdiri dari politik ganda, yaitu 2 tingkat pemerintahan. Di satu sisi di tingkat nasional dan di sisi lain di tingkat daerah. Seseorang ahli konstitusi menyebut struktur politik India sebagai quasi federal, yaitu tidak strictly federal. Para sarjana menyebutkan sebagai federal dengan fitur kesatuan atau kesatuan dengan fitur federal. Karakteristik federal dari konstitusi India mencakup fakta bahwa pemerintah negara bagian memperoleh kekuasaan mereka dari konstitusi India dan bukan dari pemerintah pusat itu sendiri. Negara-negara menikmati otonomi yang sangat besar dalam waktu normal selain dalam keadaan darurat, dan bagian federal dari konstitusi tidak dapat diamandemen oleh pusat saja. Itu perlu dilakukan dengan dukungan dan persetujuan negara bagian. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih politik di India ini. India adalah sebuah negara republik demokratik sekuler parlementer, di mana kepala negara atau presiden berperan sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri berperan sebagai kepala pemerintahan. India dibagi kepada 28 negara bagian, 6 wilayah persatuan, dan wilayah ibu kota nasional Delhi. Negara-negara bagian memiliki pemerintah yang dilantik sendiri, sementara wilayah persatuan diperintah seorang pengurus yang dilantik pemerintahan persatuan atau union government. Jadi, sistem politik yang diterapkan di India adalah parlementer. Di negara India memakai liberal demokrasi. India merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer dan menganut demokrasi parlementer 2 kamar dengan sistem politik multipartai. Pada cabang legislatif atau parlemen dipimpin oleh badan legislatif India yang tertinggi, yaitu Sansad, yang terdiri dari majelis rendah atau Lok Sabha dan majelis tinggi, yaitu Rajya Sabha. Anggota Lok Sabha adalah wakil langsung dari rakyat India. Secara langsung dipilih oleh penduduk India dan beranggotakan 250 anggota. 12 anggota di dalamnya akan dipilih langsung oleh presiden yang dipercaya sebagai ahli dalam bidang tertentu. Sistem pemerintahan atau politik yang diterapkan oleh India
Tentunya memperoleh inspirasi dari praktek-praktek konstitusi Inggris yang dulunya sebagai penjajah India. Maka, konstitusi India menetapkan India sebagai uni negara bagian dan beberapa wilayah administrasi federal. Sistem pemilu yang diterapkan oleh negara India ialah e-voting. Penerapan e-voting tersebut mampu mempertahankan aspek demokrasi. Pendekatan tentang demokrasi dan relevansinya dengan pemilihan umum adalah melihat demokrasi dari segi lingkup dan intensitas partisipasi warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Electronic voting atau e-voting merupakan pemungutan suara elektronik sebagai proses pemungutan suara yang memungkinkan pemilih untuk memberikan suara secara aman dan rahasia melalui internet. Negara India yang menggunakan sistem hukum sivilau memiliki kesamaan luas wilayahnya dan jumlah penduduk yang banyak, serta sama-sama negara berkembang sudah menerapkan e-voting sejak tahun 1989 sampai 1990 dengan cara melakukan uji coba pada pemilihan umum lokal di beberapa wilayah bagian. Pemungutan e-voting di India secara resmi dilakukan dan diterapkan pada tahun 1998 dalam skala kecil untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kerala dan kemudian bertahap pada tahun 2004 diselenggarakan secara nasional. Sejak pemilu 2004, India sudah menerapkan e-voting secara konsisten dan berkelanjutan, baik untuk pemilu lokal maupun pemilu nasional di seluruh wilayah di India. Adapun latar belakang dari penerapan e-voting di India antara lain sebagai aspek pertumbuhan ekonomi dan aspek pencegahan tindak kecurangan terhadap hasil pemilu yang begitu tinggi. Teknologi e-voting yang diimplementasikan India dikenal dengan Electronic Voting Machine atau EVM, yaitu sebuah mesin kecil, seperangkat unit komputer yang sederhana yang dapat merekam pilihan pemilu tanpa menggunakan surat atau kertas suara. EVM ini ditempatkan di setiap tempat pemilihan suara. EVM yang digunakan India saat ini adalah EVM dengan generasi ketiga pada tahun 2006, yaitu EVM yang menggunakan alat bukti kertas untuk setiap pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Pemilih menentukan pilihannya dengan cara menekan tombol yang sudah tertera nama kandidat dan logo partai politiknya. Data tingginya jumlah partisipasi pemilih di India menunjukkan bahwa penerapan elektronik voting ini berhasil dan sukses yang membawa keuntungan terhadap aspek populasi dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemilihan serta golput.